على هدي أهواء كلمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ustaz, sebelum kita mulai saya izinkan doa. Ada jamaah kita satu yang telah berpulang ke rahmatullah hari Rabu ya? Iya, Rabu kemarin Ustaz. Rabu terakhir kan masih sama Ustaz ya? Yang mana ya? Dia sebenarnya dari sini. Kita dirawat Semuanya. Rabu sama Ustaz dia masih ikut. Iya, Masih ikut sama Ustaz. Masniari. Namanya Mas Tiar ya? Masniari Binti Sarif Muda. Sarif Siregar. Siapa namanya? Mas Niar. Masniari. Mas Niari. Mas Mas Niari. Mas Niari. Masniari. Niari. Niari. Mas Niari. Mas Siari. Mas Niari. Orang Medan Mas Niari. Mas Niari. Binti Sarif Muda Siregar. Mas Niari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami turut mengucapkan bela sungkawa dan duka yang sangat dalamnya atas berpulangnya rahmatullah Ibu Mas Niari binti Sarif Muda Siregar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, disempurnakan semua pahala ibadahnya, dihapuskan segala salah dan khilafnya, kuburnya dijadikan sebagai raudhah min riyadil jannah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dan keimanan, serta bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang beliau wariskan. Dan kita selama berinteraksi dengan beliau bersaksi bahwa beliau adalah orang baik, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Nabi, ayyuma muslimin mata wa syahida lahu arba'atun bi khair wajabat lahu jannah. Muslim yang mana saja ketika dia meninggal, minimal ada 4 orang saja bersaksi mengatakan bahwa dia adalah orang baik, maka Rasul katakan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. 4 orang aja itu. Kata Anas bin Malik, ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau bestie saya cuma 3, nggak sampai 4, tapi bestie banget 3 ini. Kalau saya meninggal 3 orang ini dia siap bersaksi bahwa saya orang baik. Kata Rasul 3 pun bisa. Ada lagi yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau bestie saya cuma 2? Nggak ada lagi. Banyak sih teman, cuman pas giliran lagi susah hilang semua. Giliran saya lagi senang datang pada mengaku. Biasalah itu begitu ya. Pas kita lagi susah pada menghilang. Giliran kita senang datang tanpa diundang. Kalau bestie mau kita susah mau kita senang dia selalu hadir. Cuma 2. Nah ini bagaimana? Apakah 2 bisa? Kata Rasulullah 2 orang pun bisa. Kata Anas, saya pengen nanya, boleh gak kalau cuma bestie-nya 1? Cuma malu. Masa semua hidup cuma 1 temennya? Tapi kata Anas bin Malik, sekiranya saya tanya ke Rasul 1 pun insya Allah bisa. Apalagi kita banyak ini ya, ada 500 orang ya. Jadi kalau ada yang di antara kita lebih dulu pulang,
yang lain siap bersaksi bahwa itu adalah orang baik. Kesaksian kita yang akan meringankan beliau insya Allah. Makanya setiap jenazah itu kan selesai disolati, sebelum dibawa kerandanya itu biasanya imam yang menyolati mengatakan isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Semua akan menjawab khair. Itu maksudnya di sini. Saksikanlah apakah mayit ini, jenazah ini orang baik. Semua akan mengatakan khair, artinya baik. Nah itu kalau disampaikan dari lubuk hati yang terdalam, itu insya Allah akan menyelamatkan saudari kita. Bukan khair. Bilang khair tapi bibirnya sampai isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Bukan yang begitu ya. Ya mudah-mudahan Ibu Mas Nyari ini adalah orang baik sesuai dengan yang kita saksikan. Kita bersaksi beliau orang baik, saya bersaksi beliau orang baik karena beliau mau hadir ke majelis ilmu, mau belajar bersama kita, maka itu cukup menjadi tanda kebaikan. Orang baik adalah orang yang bukan nggak punya salah, tapi orang yang selalu belajar memperbaiki kesalahannya. Maka siapa yang mau belajar, mudah-mudahan itu tanda kita adalah orang baik, insyaallah. Baik, Ibu dari Allah, kita lanjutkan tafsir dan tadaburnya masih di surat Al-Ma'un ya. Sudah sampai ayat 2 ya? Iya. Ayat 2 kemarin penjelasan. Ya, ayat 2 sudah berarti sekarang ayat 3. Seperti biasa sebelum kita masuk ke ayat ketiga, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Kita sudah ceritakan tentang sebab nuzul, sebab turunnya surat Al-Maun ini, dan kita sudah bahas ayat pertama. Allah menyampaikan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang-orang yang dianggap sebagai pendusta agama. Mereka beragama tapi dusta, atau mereka mendustai agama. Mereka nggak beriman, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang yad'u. Kalau yad'u itu artinya membentak, menghardik, mengusir. Kalau yad'u artinya membiarkan atau menelantarkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itu adalah orang yang menelantarkan, cuek, tidak peduli terhadap anak yatim. Atau fadzalikal ladzi yad'ul yatim, artinya yang menghardik, membentak, mengusir
tidak mau mengurus anak yatim. Bisa dua-duanya maknanya. Siapa yatim itu? Yatim itu secara bahasa adalah terputus. Apanya terputus? Nasabnya. Apanya lagi? Nafkahnya. Karena yang memberikan nafkah kepada anak itu adalah bapaknya. Ibunya tidak wajib, yang wajib bapaknya. Tapi karena bapaknya sudah meninggal, maka ibunya jadi wajib. Dia berperan sebagai ibu, berperan juga sebagai bapak. Single tapi parent. Sudah nikah masih single. Oh masih single ya? Tapi punya anak dua. Kok bisa? Single parent. Single juga masih. Kita sampaikan kemarin bahwa kata Imam Al-Lais disebut yatim itu yang meninggal bapaknya. Kalau ibunya nggak yatim. Jadi yatim itu kalau meninggal bapaknya saja. Kalau ibunya meninggal apa namanya? Enggak ada namanya. Cuman orang Indonesia ditambahin dengan piatu. Jadi piatu itu bukan bahasa Arab, maka tidak ada dalam Qurannya. Tidak ada hadisnya. Piatu itu bukan bahasa Arab, bahasa Sanskerta. Orang kita yang ngasih. Kok saya ke Arab nggak ngerti orang Arab kalau saya piatu? Nggak ngerti mereka karena bukan bahasa Arab. Tapi kalau yatim ngerti, itu bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi kata Imam Al-Lais, al-yatim alladzi mata abuhu. Anak yatim itu adalah yang meninggal bapaknya. Saya juga udah meninggal bapak saya Ustaz. Apakah saya yatim? Enggak, hatta ya belum sampai usia balik. Kalau ibu-ibu sudah tidak disebut anak yatim karena sudah pada punya cucu atau punya anak. Siapa yang disebut yatim? Dari sejak lahir sampai dia balik. Meskipun kita sampaikan kemarin, balik di sini apa maknanya? Apakah sudah mimpi basah ataukah dia memiliki kematangan berpikir sehingga mampu mencari nafkah sendiri? Sebagian mengatakan balik itu artinya sudah mimpi basah laki-laki, sudah menstruasi kalau perempuan. Tapi pendapat ini untuk zaman sekarang kayaknya agak ini ya. Karena kalau misalnya anak itu sudah mimpi basah, sudah enggak lagi yatim. Kalau dia sudah menstruasi enggak lagi yatim, maka tidak lagi kita santuni. Sementara mohon maaf, anak sekarang kelas 6 SD sudah menstruasi, sudah balik ya. Anak kelas 5 SD sudah mohon maaf mimpi basah. Sementara dia masih belum bisa mencari penghidupan, masih kelas 6 SD. Ada tuh anak-anak SD udah pada jualan bukan karena dia mampu, tapi karena terpaksa. Nggak ada yang ngasih makan, akhirnya dijual. Maka balik di situ sebagian mengatakan maknanya adalah yablughu asyuddahu dalam surat Al-Isra 34 itu, yaitu sampai dia yablughu asyuddahu maknanya sudah matang cara berpikirnya. Ini diterjemahnya dewasa. Fa in anastum minhum rusydan. Kalau kalian lihat anak yatim itu sudah dewasa, sudah bisa mencari makan sendiri, bisa mencari nafkah sendiri. Atau balagun nikah, masuk usia nikah. Di Indonesia berapa usia nikah? 20 dan 19 ya. Laki-laki 20, perempuan 19. Berarti kalau sudah masuk usia itu sudah tidak lagi yatim, tidak lagi kita santuni. Tapi dia masih kuliah, boleh nggak kita kasih? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi dia sudah tidak lagi statusnya anak yatim. Usia 23 tahun, usia 21 tahun, 22 tahun masih kuliah, mungkin semester sebelum akhir lah ya. Mereka butuh juga pendidikan untuk kuliahnya. Bahkan lembaga-lembaga ambil zakat kayak Baznas, itu apa, rumah zakat dan seterusnya memberikan beasiswa untuk mahasiswa. Usianya itu sudah tidak balik boleh jadi, tapi boleh kita menyantuni, boleh lah. Karena mereka belum bisa mencari uang sendiri, masih kuliah.
Tapi kalau sudah nikah, enggak. Meskipun lulus SMA langsung nikah, lulus SMP nikah. SMP usia berapa? 14, 15 tahun misalnya, dia langsung nikah. Itu sudah tidak lagi anak yatim karena sudah menikah. Kalau dia perempuan sudah menjadi tanggungan suaminya. Ya saya sengaja nikahin dia Ustaz karena anak yatim, jadi supaya dapat santunan lumayan buat dapur ngebul rumah. Nah ini gak benar laki-lakinya. Kata Allah, kata Rasulullah, "Man dhamma yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyahu Allahu anhu wajabat lahul jannah." Barang siapa yang merawat, mengurus anak yatim, baik kerabatnya ataupun orang lain, sampai anak itu sudah cukup dewasa, mampu mencari makan sendiri, mampu mencari rezeki sendiri, wajabat lahul jannah. Maka orang yang mengasuh perawat ini, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, dipastikan masuk surga. Jadi idealnya memang urus yatim itu sampai anak itu bisa mandiri. Bukan mandi sendiri ya, mandiri itu maknanya dia bisa survive, dia sudah dewasa, dilepas sudah aman pendidikannya. Itu idealnya. Jadi bukan cuma sekali ngasih 100.000 habis itu kita nggak tahu ini bocah sekolah apa enggak. Itu idealnya. Cuman mohon maaf, budaya masyarakat kita biasanya menyantuni anak yatim ya cuma sekedar simbolis, seremonial. Kadang ada yang setahun sekali di bulan Muharram doang, lebaran anak yatim. Habis itu anak yatim setahun sedikit terus ya. Kapan lah bulan Muharram ini? Karena saat itu bulan Muharram doang. Padahal anak yatim kebutuhannya tiap hari dia makan kan, dia pendidikannya. Maka masya Allah, terima kasih jazakumullah khair kepada beberapa lembaga-lembaga yang betul-betul ngurus anak yatim itu dari dia lahir atau dari diambil anak itu sampai dia kuliah. Selesai dia baru lepas. Ada yang nggak sampai kuliah tapi dibekali. Di Bekasi itu saya pernah waktu itu beliau punya asrama yatim, terus ada chef dari Arab lah ya, seorang Arab datang ya, survei mungkin mau memberi bantuan karena pimpinannya Ustaz ini nggak bisa bahasa Arab, minta tolong sama saya sebagai penerjemah. Saya juga baru tahu lembaga yatim. Saya tahu beliau itu mengurus anak yatim, tapi bagaimana tempatnya di dalamnya ngurus seperti apa saya juga baru tahu. Pas datang ke sana, masya Allah, areanya luas sekali. Asramanya kecil biasa, tapi tempat lahannya luas sekali. Terus ada beberapa gedung. Ya, ada gedung asramanya, terus ada gedung masjid, biasalah itu. Sekolahnya nggak di situ. Nanti kemana anak ke sekolah, di sekolah di tempat itu diantar, nanti dijemput pulang gitu. Tapi ada satu ruangan itu tempat mengasah. Ada mesin jahit, jadi anak-anak itu diberikan kemampuan untuk menjahit. Banyak mesin jahit, ada sekitar 20-an. Ada komputer juga. Terus ada buat yang perempuan itu pelatihan memasak, bikin kue segala macam itu. Sambil kita disuguhkan makanan kue segala macam itu bikin anak yatim itu. Dikasih lihat seragam, baju, sepatu, hasil rajitan bikinan anak itu. Topi topi yang dari benang wol itu. Nah itu semua ada di sana. Terus dibawa lagi ke belakang. Di belakang itu ada kebun, ada lumayan luas lahannya itu, ada singkong di sana, ubi, talas dan seterusnya. Bercocok tanam mereka anak itu. Di samping sebelah sana lagi ada kandang kambing, itu peliharaan anak. Masya Allah. Jadi anak-anak itu diajar berdikari betul-betul. Kata beliau, kami tidak bisa sampai menyekolahkan ke perguruan tinggi. Jadi kami terima anak-anak ini sampai lulus SMA selesai, mereka harus keluar. Karena gantian dengan anak yatim berikutnya. Tapi sudah kami bekali, dia bisa menjahit, dia bisa masak, dia bisa bercocok tanam, dia bisa beternak. Saya lupa apa kambing itu jurusan atau bagaimana gitu. Jelas mengurus yatim sampai benar-benar anak itu mandiri. Masya Allah, luar biasa. Ya kalau bisa idealnya begitu, itu hadisnya. Man dhamma yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyahu Allahu anhu. Barang siapa yang mengurus merawat anak yatim, baik dari keluarganya ataupun bukan keluarganya,
hatta yughniyahullahu anhu, sampai anak itu benar-benar bisa mandiri. Wajabat lahul jannah, maka orang yang ngurus anak yatim itu wajib masuk surga. Wajabat lahul jannah itu bahasa terjemah letter luck-nya wajib masuk surga, untuk masuk surga orang begini. Di hadis lain, masuk surganya itu levelnya kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim hakaza. Qala bi isbi'aihi as-sababah wal wusta. Rasul bilangnya sambil begini, memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah begini. Apa makna begini? Kata para ulama, maknanya sangat dekat dengan Rasulullah di surganya. Berarti bukan cuma masuk surga, tapi tetangga Nabi Muhammad di surganya. Masya Allah. Kita tetangganya Pak Prabowo itu bangga luar biasa. Tetangganya pejabat, tetangganya Pak Wahid. Apa Pak Wahid ini? Tetangga saya Ustaz. Bangga luar biasa. Ustaz kenal Bu Airin? Kenal. Itu tetangga saya. Oh berarti ibu kenal? Saya kenal. Bu Airin kenal sama ibu? Enggak. Kita bangganya luar biasa ya. Merasa bertetangga dengan orang hebat. Ini tetangganya adalah Rasulullah, dan bertetangganya bukan di Huta Bintaro, di surga. Luar biasa. Kenapa? Karena Nabi terlahir yatim. Jadi kalau ada orang peduli sama anak yatim, seolah-olah orang itu peduli dengan Nabi Muhammad SAW. Maka besok surganya begini. Nah itu artinya ibu-ibu kalau foto kan cheese. Nah itu artinya saya adalah penyantun anak yatim. Gini, dua jari, saya penyantun anak yatim. Foto. Keren. Artinya saya penyantun anak yatim. Tapi bukan fotonya doang ya. Iya. Tapi jangan sampai memperkaya diri dengan anak yatim, itu jangan sampai. Karena Allah katakan innama alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia sedang memasukkan bara api ke dalam perutnya. Ada urusan yatim, punya rumah yatim, tapi oknum ini ya. Punya rumah yatim, anak yatimnya nelangsa, anak yatimnya masya Allah, pakaiannya ala kadarnya. Tapi yang punya rumah yatim, rumahnya 2 lantai, mobilnya gonta-ganti, Pajero, bininya loro. Itu nggak boleh kalau gitu. Dia memperkaya diri dengan, mohon maaf, dalam tanda kutip menjual anak yatim. Kemana-mana, ini anak yatim, ayo nyumbang nih, bantu anak yatim. Tapi sumbangan itu bukan untuk anak yatim, justru untuk memperkaya dirinya. Yang begini nih yang nggak ada ajar. Ada orang ada ajar tapi sedikit, jadinya kurang. Nah dia nggak ada ajar. Begitu. Yang pertama, yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu itu artinya menggerakkan orang, ngajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya apa? Kalau dia mampu, dia nggak mau bantu. Kalau nggak mampu, dia nggak mau ngasih tahu ke orang, nggak mau ngajak. Jadi kalau kita mampu, idealnya kita sendiri. Kita sendiri bantu orang miskin itu. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak bisa, ajak. Saya bisa ngasih makan cuma 1 doang. Sementara kita pengen ngasih makan, mohon maaf, hari Jumat itu banyak orang-orang yang membutuhkan makan siang. Akhirnya ngajak. Yang ini ibu bisa berapa? Saya bisa 3 deh. Ibu bisa berapa? Bisa 5. Ibu bisa berapa? 2. Ibu berapa? 1. Akhirnya terkumpullah bisa 300, terkumpullah 200. Nah itu mana? Yahuddu ala ta'amil miskin. Kita belum bisa, tapi paling nggak ngajak.
Model ngajaknya tadi, bisa ngajak ibu, ayo ibu kita ada Jumat berkah yuk, misalnya. Atau setiap kajian subuh makanannya nih, memberi makan orang miskin itu masya Allah ya, melembutkan hati, menjadikan kita jujur dalam beragama, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan insya Allah menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak peduli, anak yatim dia nggak peduli, orang miskin dia nggak mau tahu, maka empatinya sudah mati. Meskipun dia muslim, rajin sholat, rajin ibadah, tapi kata Allah itu pendusta, pembohong dalam beragama. Karenanya Nabi bilang, Wallahi la yu'min, demi Allah bukan orang beriman. Demi Allah bukan orang beriman. Sampai 3 kali. Sahabat tanya, siapa Nabi? Siapa Rasul yang kau bilang orang tidak beriman itu? Kata Nabi, man bata syab'an wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu bihi. Orang yang tidur dalam perut kenyang sementara ada tetangganya yang lapar. kelaparan. Dan dia tahu, tapi dia tutup mata, tutup telinga. Boleh jadi dia tidurnya isya dulu, tutup sholat isya, dan malam mungkin dia kebangun tahajud, besoknya dia sholat subuh, tapi dia nggak peduli, mati empatinya. Kata Nabi, itu bukan orang beriman. Saya peduli Ustaz, cuma tetangga saya kelaparan malam-malam. Tapi kelaparannya gara-gara nonton bola Ustaz. Dengan masak mie, klotak-klotek, gak saya kasih. Nah itu bagaimana? Itu beda bab. Baik. Selanjutnya fawailul lil musallin. Maka wail. Wail ini secara bahasa dari kata wail laka. Aslinya wail saja. Wail laka, wail lahu, wail lahum. Wail aslinya wail. Wail itu artinya kecelakaan, kebinasaan, kerugian. Wail. Cuma karena kasratus isti'mal sering dipakai wail laka, wail lahu, wail lahu, wail laha. Lama-lama huruf lamnya jadi nempel ke huruf ya. Jadilah wailun. Artinya apa wailun itu? Kesengsaraan, kesedihan, kecelakaan, sumpah serapah lah, semacam sumpah serapah kalau orang itu. Cara bahasa. Lalu apa arti wail itu? Kata Sa'id Al-Khudri, wail itu adalah sebuah jurang di neraka. Kalau orang dicemplungin ke jurang itu dari atas nih, dilempar itu sama malaikat, itu baru 40 tahun yang akan datang nyampe ke dasar. Jadi dilempar itu masuk sampai ke dasarnya butuh waktu 40 tahun. Bukan 40 detik, bukan 40 menit, 40 tahun. Masya Allah. Kira-kira lama apa sebentar ya? Dari atas dilempar 40 tahun baru nyampe ke dasarnya. Menunjukkan betapa dalamnya jurang itu. Asik dong Ustaz, selama 40 tahun gak disiksa dia, terbang aja nih. Melayang-layang di udara, enak. Kita bilang itu kalau di dunia. Kalau di neraka, pertama posisinya dia terikat, kaki, tangan dengan leher diikat pakai rantai. Jatuhnya posisi terikat. Kira-kira kalau terikat posisi itu jatuh nih, nanti kira-kira yang nyampe ke bawah apa dulu? Kaki dulu, dengkul dulu, perut dulu, apa kepala dulu? Kepala. Jatuh dari ketinggian itu, yang pertama kali nyampe itu pasti kepala duluan. Kebentur dia, apalagi masih terikat, nggak bisa bergerak. Dan itu di neraka, jatuh hancur nggak mati. Kalau di dunia jatuh mati. Yang itu yang pertama. Yang kedua, jatuh dari ketinggian itu jatuh tuh kayak mau copot ya. Itu jadi siksa selama 40 tahun, itu jatuhnya kayak merasa mau copot ya. Tuh ngeri. Yang ketiga, memang dari atas itu, dari atas tebing neraka sampai ke jurang wail butuh waktu 40 tahun.
itu buat nyampe ke jurangnya. Tapi dari dasar jurang sampai ke atas itu sudah ada api. Jadi api selama dari atas dia dilempar gitu, itu api udah ngebakar dia tuh sampai turun, sampai dibakar api, sambil dibakar dan nggak hangus, nggak mati. Badannya habis terbakar dan dia merasakan setiap inci tubuhnya hancur, jadi lagi hancur selama 40 tahun. Jadi sambil dibakar sambil jatuh, posisi terikat, jatuh dari ketinggian, posisi jatuh itu sambil dibakar. Nauzubillah dari apinya warnanya hitam, bukan merah. Merah sama biru panas mana? Api itu biru. Iklan kompor kalau ya apinya merah kurang laku. Biru apinya karena lebih panas. Merah udah mau habis. Udah merah udah mau habis, kompor gas udah habis. Kalau enggak kotor ya. Api neraka itu pertamanya merah, tapi dipanasin 1000 tahun berubah jadi biru. Dipanasin lagi 1000 tahun lagi berubah jadi putih. Ibu pernah lihat api warna putih? Itu kalau dilihat pesawat jet itu keluar api putih dulu tuh, putih, biru, baru merah, baru hitam di sini. Di dunia ada api warna putih, tapi jarang sedikit sekali. Yang ada yang asap. Ya? Asap putih ya. Itu asapnya apinya. Nah, api neraka sudah warna putih tuh, dibakar lagi 1000 tahun lagi sampai warnanya berubah jadi hitam. Di kita hitam itu asap, di sana api, dan itu gak ada di dunia api itu. Kata Rasulullah, kalau dijatuhkan satu api dari neraka itu segini aja, di seujung ruas jari jatuh ke bumi, meledak habis bumi semuanya. Hanya sebesar satu ruas jari saja. Qatar, masya Allah. Lebih dahsyat dari bom atom nggak ada apa-apanya itu. Api neraka ngeri. Dan itu bagaimana membakar orang di sana. Buat siapa neraka wail ini? Untuk orang-orang yang sholat. Ngeri. Buat siapa? Buat orang-orang yang sholat. Neraka wail. Sholat dapat neraka wail. Ngeri. Kok bisa orang sholat tapi dapat neraka wail? Kalau kata Ibnu Jauzi, ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka sholat tapi hanya untuk kamuflase, hanya untuk carmuk, cari muka. Itu munafik tuh, hanya untuk pencitraan. Karena dia mau nyalon supaya dipilih, sholat hanya untuk pencitraan. Hati-hati, fawailul lil musallin. Yang begitu tuh bisa dijeblosin, dicemplungin ke neraka wail. Ngeri. Kalau nggak ada orang, nggak sholat, dia sholatnya hanya karena ada orang. Hati-hati, itu namanya nifaq. Ada bapak-bapak tetangga yang ditanya, Mas bro, luar biasa sampai rajin sekali sholat ke masjid. Biasanya maghrib doang, kami isya kadang-kadang. Kok sekarang 5 waktu gak pernah absen, selalu ke masjid. Bahkan subuh sekarang jam 4 lewat sekian, Anda sudah datang di masjid. Luar biasa Anda, masya Allah, benar-benar istiqomah. Anda sih enggak istiqomah. Terus kenapa? Ada mertua di rumah. Hati-hati, itu penyakit nifaq. Kalau nggak ada mertua nggak sholat. Nah itu nifaq tuh. Yang sholat yang model-model begitu kata Allah, kata Ibnu Jauzi, disebutkan oleh Allah fawailul lil musallin adalah untuk mereka, yaitu orang-orang munafik. Tapi kalau malas-malasan enggak lah ya. Jadi ayat keempat ini, di antara ciri pendusta agama adalah orang yang sholat tapi sholatnya tidak berguna bagi dirinya. Nah ini penting. Kenapa? Karena sholat itu sebenarnya barometer amalan kita. Kalau sholatnya beres, maka yang lainnya beres. Kalau sholatnya saja berantakan, yang lain pun akan jadi berantakan. Jadi kalau sholatnya saja tidak menyelamatkan dia, apalagi amal-amal yang lain. Maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam minta itu kepada Allah,
ketika meninggalkan Ismail dan ibunda Siti Hajar, apa yang beliau minta? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, aku tinggalkan anak cucuku di sini supaya mereka tetap jaga sholat. Jaga sholat itu paling penting, cuma satu. Pesan wasiat kepada anak-anak kita, cucu kita, kamu seberat apapun ujian yang kau hadapi, dimanapun kau berada, seberapa berat masalah problem yang kau temui dalam hidup, jangan sampai bikin kau gak sholat. Sesukses apapun kau, jangan sampai ninggalin sholat. Karena sholat yang paling utama itu, parameter. Maka Nabi sebelum beliau meninggal, ucapan terakhir apa? As-salah, 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 wa man malakat aymanukum. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat, dan budak-budak yang kalian miliki. Maka sholat harus kita jaga betul-betul tuh. Jangan sampai sholat tapi dia mendapatkan neraka wae. Yang bagaimana sih orang yang sholatnya itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka wae? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas, alhamdulillah, Allah bilang alladzina hum an salatihim sahun. Coba kalau Allah bilang alladzina hum fi salatihim sahun, kena kita semua. Tapi karena an, mudah-mudahan kita nggak kena. Apa bedanya Ustaz fi dengan an? Kalau alladzina hum an salatihim sahun, lalainya di luar sholat. Kalau fi salatihim sahun, lalainya di dalam sholat. Ada nggak ibu yang nggak pernah lalai dalam sholat? Nggak ada. Semua kita pernah lalai. Apa sih lalai dalam sholat itu? Pertama, lupa waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung dikit lagi aja di sinetron ini. 2 episode gak bisa, 2 episode aja. Tar. Lupa waktu. Gak lupa waktu, on time saya Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung surah Qobliyah, itu sholat fardunya. Ada lagi, dibikin lupa bacaan. Yang dibaca sih gak banyak, cuman Al-Kafirun, cuman gak kelar-kelar. Ya ayyuhal ladzina amanu la tu'minu wa la na'budu wa la na'budu itu lalai juga tuh, tapi di dalam sholat. Saya nggak pernah lalai, nggak pernah saya lupa bacaan Ustaz. Kok bisa ibu? Karena saya bacanya surat favorit. Apapun sholatnya, aku bacanya. Jangan lupa. Kita nggak lupa bacaan, tapi dibikin lupa gerakan. Begitu sujud, Allahu Akbar. Ya Allah, ini rakaat ketiga apa keempat ya? Pernah nggak betul? Itu namanya sahun itu. Tapi fi sholatihim, di dalam sholat sahun. Lupa ya Allah, 3 atau 4. 3 atau 4. Bagaimana tuh kalau lupa 3 atau 4? Ambil 3. Ambil 3. Jadi pas sujud nih, bingung bangun apa selesai dia. Maka keempat yang ketiga, ragu kita tuh, ambil 3, bangun aja. Allahu Akbar, datang tuh konsep zuhur 5 rakaat ya bu. Astagfirullah, iya betul. Harus dari tahiyat akhir itu udah nggak berdiri lagi, nggak apa-apa, lanjutkan berdiri. Jadi 5 rakaat tuh, rakaat ke-5 nggak masalah. Nanti pas selesai, jangan lupa pakai apa? Sujud apa namanya? Nah sama tuh, sujud sahwi, sahun. Kenapa ada sujud sahwi? Berarti kita sholatnya sahun, lalai nanti. Maka sujud sahwi, sujud karena lalai. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Lalainya fi sholatihim, bukan an. Kalau an itu bermasalah. Jadi lalai dalam sholat tidak ada masalah. Lupa bacaan, lupa gerakan. Saya nggak pernah lupa bacaan, saya nggak pernah lupa gerakan.
Tapi sholat baru dapat 1 rakaat zuhur, tiba-tiba paket. Kita mau lanjutin COD, belum dibayar, guprak. Telepon kita. La ilaha illallah. Akhirnya apa tuh? Khusyuk gak sholatnya jadinya? Gak khusyuk. Gimana caranya tuh Ustaz? Sholatnya tetap kita lanjutkan. Kita cukup kencengin takbirnya. Allahu Akbar. Biar dia dengar. Oh lagi sholat, ditungguin sama dia. Kalau nggak dengar bukan Allahu Akbar. Kan? Batal nanti sholatnya. Kalau dia nggak dengar bagaimana? Cepetin. Cepetin. Apanya dicepetin? Bacaannya. Biasanya habis Fatihah baca surat karena nggak perlu. Amin. Langsung aja. Allahu Akbar. Biasanya membaca 3 kali, sekarang baca sekali aja. Subhanallahil azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Biasanya Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milus dan seterusnya. Sekarang kita cukup Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Kita bacanya sekali-sekali aja cepetin. Kenapa? Kasihan tukang paket kepanasan juga. Atau kehujanan malah. Makanya usahakan Bu, jangan COD. Biar kalau dia paket, Ibu paket, akhirnya maaf ya Bu, saya lempar karena nggak COD. Kalau COD ditungguin aja. Kalau misalnya kita berhenti aja Pak Ustadz, tapi nanti kita ulang aja. Nah itu kalah gitu. Boleh. Nggak boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh. Sholat sunnah boleh. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, silakan gak ada masalah. Sholat hajat, monggo. Tapi sholat fardu jangan. Iya, tetap lanjutkan sholatnya, tapi pelan-pelan. Apa dicepetin bacaannya bukan gerakannya. Nggak boleh dibatalin. Kalau sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, harum maqatuha, tidak boleh kita batalin itu, haram. Illa li halatain, kecuali karena 2 sebab. Apa itu? Pertama, bahaya mengancam nyawa kita atau nyawa orang lain, itu boleh. Ya. Misalnya, nauzubillah dzalik, waktu itu pernah kita ada video di daerah Lombok atau yang paling terbaru di pesantren Al-Khazini. Lagi sholat, ambruk bangunan, dia lari, boleh apa enggak? Boleh. Lagi sholat asar itu kan, karena sebab beberapa yang lari dia, batal sholatnya, boleh. Di Lombok itu lagi sholat berjamaah gempa, jamaah sebagian lari, sebagian lagi tetap bertahan, imam masih bertahan. Gempanya makin kencang, pelafon jatuh, imam lari. Imam lari gimana sih? Lari semua akhirnya. Boleh nggak? Boleh, karena ada bahaya mengancam nyawa, baik nyawa kita atau nyawa orang lain. Nyawa orang lain misalnya ibu sholat di masjid, apa namanya? Assalam ini, di lantai atas, lagi sholat, ada bocah mau naik di sini, mau lompat kan jatuh, bisa bahaya itu. Ibu batalin sholatnya, ibu tangkap. Boleh nggak? Boleh. Jangan cuma dilihatin dong. Ya. Tangkap, kejar, boleh. Yang kedua, bahaya mengancam harta. Kalau sudah mengancam harta kita, maka batalin boleh, ataupun harta orang lain. Ibu misalnya pulang kampung, terus mampir di rest area. Nah itu kalau sholat, ada sebagian jamaah itu yang sholat ditaruh di samping, ada yang malah ditaruh di belakang. Taruh semua emang, tasnya ditaruh di sini semua. Sholat di sini. Hilang. Jangan taruh di belakang, taruh di mana? Depan. Di samping aja nih, jangan. Karena kalau aku nanti Allahu Akbar masih ada. Allah. Taruhnya di depan. Depan itu di mana? Depan itu kalau ibu sujud, mohon maaf, ada di perut, bukan di atas kepala. Ini ada sebagian naruh. Ya, mohon maaf ya. Naruh di sini.
Jadi pas dia sujud di atas kepalanya, mohon maaf, Allahu Akbar begini. Di sini Di sini ada tas, ada dompet, ada HP, ada kunci di sini semuanya. Begitu dia bangun, Allah. Hilang juga. Jadi harusnya di mana? Ah, di sini. Jadi kalau ibu sujud, kekepin dah itu. Kalau sholatnya di tempat yang rawan, tapi kalau sholatnya di masjid, assalam, nggak usah gitu. Kalau di masjid assalam ini taruh di depan nggak masalah. Tapi kalau di tempat-tempat yang bukan ya, tempat orang semua bisa mampir sholat di sana atau di rest area itu. Ya lupa saya Ustaz, lupa saya taruh di depan. Begitu saya sujud ada yang ngambil, saya tangkap. Bagaimana Ustaz? Tangkap gak apa-apa. Dia lari-lari kejar saya. Kalau selesai gak ada masalah. Karena itu Darurat ya Pak Ustaz. iya sudah mengancam harta kita. Apa hartanya? Lipstick saya di situ semua. Ya, barang-barang saya di situ semua. Kejar boleh gak apa-apa. Atau harta orang lain bukan harta kita. Saya pernah sholat waktu itu kajian antara maghrib dan isya. Waktu sholat maghrib saya imamin. Selesai sholat, jamaah heboh. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Tadi Ustaz ada maling. Motor salah satu jamaah yang dibawa lari ke maling. Innalillah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Tiba-tiba ada satu bapak datang. Sebenarnya saya lihat malingnya Ustaz pakai jaket hijau. Kenapa nggak Bapak cegah? Nah, kan saya lagi sholat, saya cuma lihat doang. Motor gua bukannya. Ya. Kalau motor dia kejar, cuma karena motor dia cuma lihat doang. Harusnya dikejar Pak. Saya kan lagi sholat, boleh batalin. Karena itu sudah mengancam harta, baik harta kita atau harta orang lain. Nah, sementara kalau tidak mengancam dua ini, maka para ulama mengatakan tidak boleh dibatalkan sholat dengan sengaja, kecuali kentut, kena najis, itu batal. Jangan mules tahan, gak boleh dibatalin. Apa pucuk aja. Ya, kentut aja, lepas. Sholat baru dapat 2 rakaat Ustaz, habis itu mules, kentutin aja, jangan dipaksa lanjutin. Sakit. Nanti sakit. Kata Nabi, la salata bi hadratil ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Jadi kalau perlu kentut aja. Man kalau sholat berjamaah kalau bisa jangan kenceng-kenceng. Lepasnya pelan, nggak ada bunyinya. Jangan pret Yang di samping dan di belakang ketawa. Nah, ketawa. Kalau bau nggak apa-apa lah, ini ada bunyi aja. Karena kalau bau kan orang jadi doang. Tapi kalau bunyi ketawa Bu, saya pernah soalnya itu. Bukan saya gitu. Ini lama lagi. Jadi saya dengan beberapa jamaah kita sholat di saat kedua saya waktu itu karena telat ya, agak jauh lumayan kuliah subuh dari rumah itu. Jadi sampai masjid udah sholat, saya dapat di saat kedua. Di depan ada bapak-bapak, mungkin dia nggak tahan, dia bagus sih nggak apa-apa itu. Tapi bunyi dan dia kayak ada hilang sesuatu. Masya Allah, kita yang di belakang sholat. Itu mengganggu yang lain. Harusnya ketut aja kan, tapi jalan aja biasa. Gak usah pakai kayak kehilangan apa. Ada bunyinya lagi kan, aduh, mengganggu kebutuhan yang lain. Nah, saya sholat di depan Ustaz, batal kentut. Itu bagaimana? Ya sudah nggak apa-apa, batal, jalan aja. Kalau dia mau ke pinggir dulu, jalan ke pinggir. Tapi kan ada orang sholat di situ Ustaz, boleh saya lewat depannya, nggak apa-apa. Ibu kalau ada orang jalan karena dia batal itu, jangan dilarang. Kita sholat dia lewat depan kita nggak apa-apa. Kalau sholat fardu Bu, sholat berjamaah kan saf di depan, orang-orang di depan kita ini juga saf. Ada yang batal misalnya dia jalan ke sini, biarin, jangan ditahan. Dan habisnya Ustaz kalau ada orang lewat, tahan tangannya, tahan. Dia udah kebelet itu, udah buang air. Kita tahan begini, saya kemana ya? Repot nanti, ya kan dia bilang, nggak apa-apa. Hadis itu melarang orang lewat itu kalau ibu sholatnya sendirian. Lagi sholat sendirian, kita sudah pasang sutroh di situ. Ada orang lewat antara kita dan sutroh, itu tahan supaya dia lewat ke belakang
atau lewat depan jauh sana, jangan lewat depan kita ini. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, dia mau kemana lagi lewat? Cuma di situ jalannya, yang ditaksi. Nanti dia kebelet. Ya, jadi kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, alhamdulillah Allah bilangnya alladzina hum an salatihim sahur, bukan fi salatihim sahur. Karena kalau fi salatihim sahur semua kita pernah lalai ya. Pernah lupa bacaan, pernah lupa gerakan, pernah pikiran kemana-mana. Apalagi mohon maaf ya, tanggal tua udah suatu malam pikiran itu. Cicilan pikiran ini juga pikiran, itu kan seringkali lupa. Sampai ada yang baca surat Al-Ikhlas saja nyasar ya. Saking banyak pikirannya. Jadi itu sesuatu yang wajar, gak ada masalah itu. Cuma jangan terlalu sering, karena kalau kata Bang Haji Roman, kalau selalu lupa itu mah disengaja. Sekali-sekali lupa wajar. Nabi saja pernah. Tapi kalau Nabi bukan karena Nabi pelupa, tapi Nabi sengaja dibikin lupa oleh Allah. Pernah Rasul sholat zuhur 2 rakaat, rakaat kedua tahiyat awal itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Kan berdua rakaat kok salamnya. Ini gak ada yang berani ngomong Nabi. Ada satu sahabat berani mendekati. Udah selesai nih bicara keluar. Rasul mau nanya apa? Zuhur emang sekarang dikosor ya? Atau udah beda? Maksudnya apa? Ya, tadi kenapa zuhur kita sholatnya cuma 2 rakaat? Biasanya kan 4 rakaat. Ya zuhur tetap 4 lah. Tadi kenapa kita 2 rakaat? Emang saya 2 rakaat sholatnya iya? Masa 4 deh? 2 ya Rasul. Tanya sama sahabat yang lain. Para sahabat, tadi saya ngimamin sholat 2 atau 4? 2. Ya sudah, kalau kita sholat 2 rakaat lagi. Takbiratul ihram, lanjut 2 rakaat, bukan ulang, lanjut 2 rakaat lagi. Setelah itu baru kemudian sujud sahwi. Kata Nabi, kenapa saya lupa? Inilah ansa. Saya bukan pelupa, saya tidak punya sifat lupa itu, kata Nabi. Walakinni unassa di sunnah. Tapi saya dibikin lupa oleh Allah supaya jadi syariat. Bayangkan Nabi misalnya selama hidup nggak pernah lupa sekalipun sholat. Kita sering lupa, bingung gimana caranya nih. Ini saya lupa Ustaz, gimana caranya ya? Ya nggak tahu, Nabi nggak pernah begitu. Siapa suruh ibu lupa? Kan nggak ada solusi. Maka oleh Allah Nabi dibikin lupa supaya ada solusi. Sujud sahwinya bagaimana? Pertama 2 rakaat, 2 kali sujud. Wal yasjud sajdatain, sujudlah 2 kali. Kalau lupanya bikin kurang gerakan, maka sujudnya sebelum salam pertama. Tapi kalau lupanya bikin nambah gerakan, maka sujudnya setelah salam pertama. Misalnya lupa rakaat kedua kan mesti tahiyat awal. Dia langsung berdiri bangun, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan rakaat kedua itu nggak tahiyat awal nih. Jangan turun lagi, tetap lanjut. Jangan. Dari rakaat kedua nih misalnya, ibu bangun berdiri. Tadi rakaat kedua, maaf nih rakaat kedua. Jangan, tetap lanjutin udah. Enggak tahiyat awal Ustaz, enggak ada masalah. Tinggal nanti begitu tahiyat akhir sebelum salam pertama sujud dulu. Allahu Akbar. Apa bacaannya? Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah yasbu, tidak pernah lalai. 2 kali tuh. Terus Allahu Akbar, enggak baca apa-apa, sujud lagi Allahu Akbar. Baca lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Bangun lagi, posisi tahiyat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lupanya bikin kurang. Tapi kalau lupanya kayak tadi 3 apa 4 ini ya? 3 atau 4. Ambil 3. Bangun ibu. Allahu Akbar. Dah tentu setan khonzab kasih tahu ibu, ini sholat ibu sudah rakaat yang kelima. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, lanjut aja. Nanti begitu selesai, sebelum salam pas tahiyat itu salam dulu, pas tahiyat akhir salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan saja baru sujud. Allahu Akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, enggak baca apa-apa. Allahu Akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar,
sebelum salam. Sehingga sebelum salam sujud sahwi itu yang menambal kekurangannya. Sementara sujud sahwi buat yang nambah tadi itu sujud sahwinya jadi pentungan buat setan yang bikin kita lupa. Baik, ini sedikit ya bahasan tentang orang yang dimaksud oleh Allah an salatihim sahur, bukan orang yang lalai di dalam sholat. Lalu lalai an salatihim sahur itu yang bagaimana? Nah, insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Tetaplah di channel As-Salam. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan, kita akan teruskan oleh Tomodol. Jadi kalau kita berimam, pernah saya sekali sama suami saya gitu Ustaz, sholat Isya gitu. Nah, rakaat ketiga dia udah salam, saya merasa ini masih rakaat ketiga gitu. Terus dia udah saya ikut salam, itu gimana Ustaz? Ya, jadi pertama tugas makmum adalah ngikutin imam. Jadi Nabi tadi kemudian ngasih tahu ke sahabat, loh saya dua rakaat salam, kenapa kalian diam aja? Ya kami nggak tahu harus gimana. Kata Nabi, kalau imam lupa atau salah maka kalian ngingetin. Cara ngingetinnya kalau laki-laki adalah dengan tasbih subhanallah, kalau perempuan dengan tasbih. Ya. Ini kalau perempuan dengan perempuan. Tapi kalau ibu dengan suami boleh bilang subhanallah. Subhanallah. Terus lanjut lagi saya sendiri bisa gitu. Jadi dia Jangan ikut imam, tetap ikut imam. Misalnya nih tahiyat awal umpamanya ya, tahiyat awal suami nggak tahiyat, bangun dia, subhanallah. Dia masih bangun berdiri, subhanallah. Udah ikut ibu ikut. Atau tadi rakaat ketiga, mestinya kan bangun nih, dia tahiyat posisinya, padahal baru rakaat ketiga, ibu bilang subhanallah. Dia nggak bangun, ya sudah, ibu ikut. Jangan subhanallah. Jangan, nggak boleh. tapi kita nggak nyambung lagi Ustaz. Udah salam. Jadi setelah selesai sholat, assalamualaikum, salam baru kasih topan, kurang satu rakaat tadi. Benar, udah lengkap, benar ada CCTV dicek nih. Baru kata suami, oh iya berarti saya kurang ya mah. Ayo sholat lagi, bangun lagi, takbir Allahu Akbar, hanya satu rakaat. Baru kemudian setelah itu sujud sahwi sebelum salam pertama. Jadi dua kali sholatnya. Boleh Ustaz kita lanjutkan sholat, padahal tadi udah ngobrol. Boleh, nggak ada masalah. Nabi tadi sudah ngobrol dengan para sahabat, boleh. Tapi ngulang nggak boleh ya Ustaz ya? Jangan ulang. Kurang aja jadi bosan. Ustaz, Ya. misalnya begini Pak Ustaz ya. Jangan ulang. Karena kalau ulang setan menang dia. Tinggal nambahin. Tinggal tambahi yang kurang. Ya. Jadi Pak Ustaz, misalnya jam 1 malam saya bangun karena belum sholat isya. Belum sholat isya udah ketiduran gitu. Terus jam 1 bangun sholat isya, terus tahajud, tobat, hajat gitu ya. Selesai itu, terus tidur lagi kan. Nah tidur lagi ternyata jam 3 itu bangun lagi. Boleh nggak sholat tahajud lagi? Tapi kan sholat tahajud itu tadi udah jam 1 ya tuh. Ya, boleh nggak tuh? Tapi sesudah witir ya, witir itu kan di yang jam 1-nya itu. Tapi isyanya udah. Ya Isa, terus setelah Isa juga kan, terus nyambung tuh sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, terus sholat witir, terus tidur lagi kan. Nah jam 3 bangun lagi. Itu boleh nggak sholat tahajud lagi gitu? Tahajud boleh. Tahajud lagi boleh, sholat tobat, sholat hajat boleh. Yang tidak boleh witir lagi. Tapi kan tadi sudah diwitir. Boleh, nggak ada masalah. Masih boleh. Ibu sudah witir, malam nanti kebangun lagi, nggak ada masalah. Yang penting la witrani fi lailatin wahidah. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Tapi tahajud boleh, nggak ada masalah. Yang mulai boleh. Ibu sudah sholat taraweh plus witir, nanti malam kebangun tahajud lagi boleh. Yang penting jangan witir lagi. Kalau sudah sholat witir kan penutup gitu. Penutup tadi ditutup. Nah sekarang ibu kebangun lagi, berarti kebuka lagi, tapi jangan ditutup witir lagi. Oh boleh gitu. Witirnya cuma sekali. Jadi sholat taraweh, Ustaz saya sholat taraweh sama imam di masjid. Nanti malam saya pengen sholat tahajud. Ini ikut witir apa jangan? Ikut witir sama imam, gak ada masalah. Jangan pulang duluan. Saya mau tahajud, saya nggak mau witir. Sama
berimam, rugi. Karena kata Nabi, orang yang sholat bersama imam sampai imam kelar, itu setelah itu dia pulang tidur saja tuh, nggak ngapa-ngapain, nggak sholat, dicatat lagi sholat sampai subuh. Tapi syaratnya ikut imam sampai kelar. Ibu nggak tahajud jadi tidak tahajud, apalagi ibu kemudian tahajud lagi. Nah, rugi orang misalnya sholat taraweh sama imam, tapi setelah itu witirnya pulang sendiri, jadi nggak ikut sama imam, rugi. Jadi boleh tahajud lagi, boleh. Yang penting jangan witir lagi. Terus yang kedua Ustaz, misalnya sholat duha, misalnya biasanya jam 10 gitu ya, terus karena mau ada keperluan jam 7 atau jam 8 udah sholat duha. Boleh. Dulu 2 rakaat. Terus ternyata urusan kita selesai lebih cepat. Sholat lagi, tambah boleh. lagi. Boleh. Duha itu udah 3 jam. Jadi duha itu dari setelah waktu syuruk sampai kurang lebih 1 jam sebelum zuhur. Ya. Mana yang paling afdol? Nah, sebagian ulama mengatakan yang paling afdol itu adalah di akhir, bukan di awal. Di akhir afdol. Ya. Kenapa? Antara jam 11 ya Pak Ustaz. Ya, yang kalau dilihat afdolnya, sholat duha mana yang paling afdol? Akhir justru, bukan di awal. Bukan di awal ya. Ya, itu bagi yang memiliki waktu. Tapi kalau saya pengen di akhir, itu nggak bisa, kerja misalnya atau ada kegiatan. Saya bisanya jam 7, maka itu afdol buat ibu. Afdol buat ibu. Atau tadi, ya saya biasanya sholat jam 10 nih, sholat duhanya. Tapi nanti ada acara atau ada keperluan ke kelurahan atau urus apa berkas segala macam. Kayaknya takutnya saya sholat duha dulu jam 7:30 atau jam 7 boleh. Ternyata jam 9:30 udah selesai, jam 10 sholat lagi boleh. Sholat lagi boleh. Boleh. Satu lagi Ustaz. Yang tadi kan dicontohkan tas gitu ya Ustaz. Terus boleh nggak misalnya karena kita juga akhirnya kan berpikir juga biar walaupun di depan bisa aja gitu kan, begitu kita sujud kan ada contoh juga kan bisa keambil gitu. Nah karena pas sujud karena ada talinya gitu, atau terus sujud tuh kita pegang gitu si tas gitu pas sujud, boleh nggak gitu? Atau misalnya dia punya tali tas kita iketin ke kaki gitu loh, Ribet amat ya. bisa nggak gitu Pak? Meskipun boleh sebenarnya boleh, cuma kan jadi ribet. Mendingan udah taruh aja di si perut. Jadi kalau misalnya kita sujud, dia ada di sini maksudnya. Itu kan nggak boleh ada yang ngambil. Kalau di sini bu, sholat. Nanti pas sujud, Allahu Akbar, tas di perut gitu. Kan nggak ada yang ngambil. Masa mau ngambil lewat sini? Itu lebih afdol daripada kita ngikat dari tali itu. Bukan maksudnya itu sah nggak sholat itu pada Sholatnya saat tetap sah, cuman mengurangi kekhusyuan. Karena sholat sambil megangin, sambil Ketakutan. ngomong. Posisi juga lagi sujud kan tangan harusnya di sini kan. Ini karena ada tas di depan yang begini, Allahu Akbar. Jadi kan posisi sujudnya jadi gak sempurna, mengurangi. Atau ditaruh di belakang, pakai tali tapi kita ikat ke kaki, kita merasa tenang. Begitu selesai, loh, digunting rupanya tali. Allah alam besar. Cukup? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya pada hari ini. Semoga Ustaz sehat walafiat selalu, dimudahkan dalam dakwahnya dan Allah berikan kemudahan selalu dan kemudahan sehat walafiat. Ibu-ibu yang berjaya Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini semoga menjadikan amal ibadah buat kita dan bertambah baik juga dalam ibadah-ibadah kita, dalam kita menyempurnakan semua ibadah-ibadah kita. Amin amin. Marilah kita tutup kajian kita menjelang siang ini dengan istighfar dan kafaratul majlis. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi